Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin sekalian, berjumpa kembali dalam saluran ini. Masih kita akan membahas berkenaan dengan fikih puasa. Dan untuk kali ini kita akan membahas berkenaan dengan fima yufsidu bihi saum. Menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat merusak atau membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa diantaranya adalah birridati dengan murtad, ya, dengan sebab murtad. Murtad itu berarti ruju anil Islam ila kufri. Jadi keluarnya, ya, keluarnya seseorang dari keislamannya ke dalam kekufuran. Ini disebut dengan murtad. Nah, orang murtad itu batal puasanya. Kemudian yang berikutnya, wahaidin dan haid, ya. Wan nifasin dan nifas. Nah, ini dijelaskan ada haid dan nifas, ya. Kemudian au wiladatin atau melahirkan. Jadi bisa batal, bisa merusak puasa apabila ada haid atau nifas atau melahirkan. Selanjutnya wajununin, walaulah dah karena gila, walaupun hanya sesaat, hanya sebentar, maka batal puasanya. Dan selanjutnya wabi igmain wa syukrin ta'adda, akibat ayan, ya, akibat ayan di sepanjang hari. Nah, maka ini dapat membatalkan puasa, ya, dapat membatalkan puasa. Jadi secara gamblangnya mungkin untuk yang membatalkan puasa diantaranya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Selanjutnya memasukkan sesuatu ke dalam kubul ataupun dubur. Kemudian muntah dengan sengaja. Yang keempat melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kemudian yang kelima keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam haid, nifas, dan tadi ada tambahnya yaitu melahirkan. Kemudian yang ketujuh gila atau ayan. Kemudian yang berikutnya yang kedelapan adalah keluar dari Islam atau disebut dengan murtad. Nah, selain ini ada juga yang membatalkan pahala puasa. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, khamsun yufattirnas shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan orang yang berpuasa, pahala orang yang berpuasa. Di sini membatalkan pahala. Kalau tadi batal puasanya, ibadah dohiriyahnya. Nah, sekarang membatalkan pahala puasa. Makanya ada ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berpuasa tetapi yang diraihnya itu hanyalah lapar dan dahaga. Dalam artian tidak ada pahalanya. Apa saja yang 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbohong, berdusta. Nah, ketika berpuasa, seseorang melakukan kebohongan, dusta, mau kecil ataupun besar, ya lebih-lebih besar dustanya, memanipulasi sesuatu, ini dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga dia hanya akan memperoleh lapar dan dahaga saja. Dia tidak akan memperoleh pahalanya. Yang kedua, wal gibatu, yaitu gibah, membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya atau mungkin diinginkannya, ya, tetapi mohon maaf, ya, yang namanya gibah lah, yang membicarakan orang lain sebaiknya tidak membicarakan orang lain. Walaupun mungkin ada beberapa ulama yang mengatakan ada kebolehan menggibah, ya. Misalnya ada menggibah memperbaiki pemerintahan yang zalim. Nah, ini kan perlu adanya solusi sehingga apa
yang dirusaknya, apa yang di eh, acak-acaknya mungkin oleh pemerintah tersebut sehingga perlu perbaikan. Nah, dalam perundingan tentunya ada yang harus dikemukakan, membicarakan apa kekurangannya dan tentunya harus ada solusinya. Sehingga ada yang membolehkan dalam hal tersebut. Tetapi untuk gibah-gibah yang lain itu sebaiknya tidak dilakukan karena sekali lagi ini dapat memutuskan pahala puasa. Yang ketiga adalah wan namimah. Namimah itu mengadu domba supaya salah satu temannya ya berkelahi atau adanya permusuhan, timbulnya permusuhan. Senang ketika lihat temannya itu saling menggunjing, saling menghina karena adanya adu domba. Ya. Biarkan misalnya temannya itu pasea bahasa Sunda. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya wan nadratu su wan nadratu su ya. Ada nadratu su di sini. Melihat dengan syahwat ya. Melihat dengan syahwat. Banyaknya tontonan atau hal-hal yang dilihat. Ini khususnya dalam ngabuburit katanya ya. Dalam ngabuburit ini banyak sekali yang kita sendiri sulit untuk menjaga mata. Memang sih kalau yang bagus itu uzlah ya. Jadi ngaringkep sorangan di rumah. Tapi kayaknya itu tidak mungkin dilakukan ya, pada zaman ini. Karena banyak keperluan. Misalnya kita berbelanja, kita ada keperluan yang lain, laksanakan tugas, sehingga tidak mungkin ngaringkep di bumi. Ya. Tidak mungkin. Tapi minimal kita mengurangi ya, mengurangi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi dari pandangan-pandangan syahwat. Bagaimana kalau misalnya di bulan puasa ini, mohon maaf, melihat tontonan pornografi itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Melihat aurat saja itu sudah hal yang dapat membatalkan puasa, terlebih lagi melihat pornografi ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wal yaminil kadzibah yaitu adanya sumpah palsu. Tidak boleh melakukan sumpah palsu. Misalnya untuk menganiaya seseorang ya karena dia dibayar sehingga akhirnya dia berani bersumpah dan sumpahnya ternyata penuh dengan kebohongan. Padahal bukan dia yang melakukan tetapi karena sumpahnya yang palsu itu akhirnya orang yang tidak melakukan jadi terdakwa. Nah, mungkin di saat ini banyak ya yang seperti itu. Namun kita semua terus ya menjaga diri kita. Mudah-mudahan amaliyah ibadah puasa kita ini terselamatkan ya, diselamatkan oleh Allah. Yang pertama dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.